Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Tidak pernah tertulis Marc Marquez di Gresini hanya akan sekadar numpang lewat. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, berbicara tentang bursa transfer pembalap MotoGP yang saat ini semakin memanas setelah Marc Marquez menandatangani kontrak 1 tahun dengan Gresini pada 2024. Selain itu, Francisco Bagnaia, Ducati, dan Brad Binder, Red Bull KTM, sudah menandatangani perpanjangan kontrak. Namun, dari sekian banyak rumor yang terdengar, satu-satunya yang mungkin selangkah lebih maju dari sekadar rumor adalah Fermin Aldeguer. Pembalap Moto2 ini akan debut di kelas Premier pada MotoGP 2025 bersama Ducati. Aldeguer mendapat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak. Di Borgo Panigale mereka mencoba menutup keran sedikit, mengacu pada gaji sesuai kontrak. Bukankah itu berarti Ducati tidak akan dekat dengan peralatan satelitnya, tapi dia tidak akan lagi membayar gaji pembalapnya, kata Pernat dilansir dari Motosan. Dia akan membayar, ya, 2 dari tim Lenovo dan mungkin sepertiga yang dalam kasus khusus ini, bisa jadi adalah Aldeguer, yang gajinya belum besar karena dia adalah seorang pemula. Pernat mencoba menebak apa yang bisa terjadi di masa depan. Saya pikir Bastianini, bersama dengan Marc Marquez dan Fabio Quartararo, bisa menjadi salah satu calon pasar berikutnya. Namun bukan berarti dia akan meninggalkan tempatnya sekarang, ujar Pernat. Menurut Pernat, Marquez dapat memilih untuk tetap di tempatnya sekarang. Jelas ambisinya untuk naik ke pabrikan Ducati, tetapi tidak tertulis dimanapun bahwa di Gresini dia hanya akan sepintas saja, ucap Pernat. Dia telah memenangkan segalanya untuk dimenangkan baik itu di tim pabrikan maupun satelit Ducati. Jika tidak, siapa yang memaksanya melakukannya? Ucap pria asal Spanyol itu. Yamaha juga sedang memulihkan perlengkapan satelitnya saat tim pabrikannya sedang terlatih-tatih mengejar Ducati. Fabio Quartararo Yamaha, sejauh yang saya pahami, dia sedang berbicara dengan Aprilia dan tidak sepenuhnya mungkin bahwa, dalam 3 atau 4 balapan, ada pengumuman, dia pindah tim, kata Pernat. Begitu juga karena kisah Maverick Vinales dan Aprilia mungkin sudah berakhir, menurut saya, sementara di Noale mereka bisa melanjutkan dengan Alex Espargaro setelah mengatakan ingin pensiun. Alex sepertinya dia berusaha untuk memperpanjang karirnya sebagai pembalap lebih 1 tahun, ujar Pernat. Masalah lain yang dipertaruhkan adalah masalah yang dihadapi Valentino Rossi dengan Ducati. Nampaknya Yamaha rela berkorban untuk memulihkan tim satelitnya, terlebih lagi jika itu adalah tim 46. Namun, jika M1 adalah motor yang terlihat di Qatar, saya rasa mereka tidak akan merencanakan kemungkinan tawaran dari Tavulia, Italia, kata Pernat. Itu benar, menurut saya, Marco Bezzecchi bukanlah orang yang tepat di Yamaha karena dia selalu mengatakan ingin menjadi pembalap Ducati. Saya akan mengatakannya lagi, masih terlalu dini untuk membayangkan 2025. Sekarang kami hanya perlu menikmati balapan pertama ini dan mencoba memahami bagaimana bagian-bagian yang berbeda akan cocok sebelum memutuskan pembalap mana yang akan pergi ke tim lain, tutur Pernat. MotoGP Portugal 2024 kandidat kuat double winner, Francisco Bagnaia tunggu penantang sengit di sirkuit favorit. Juara dunia 2 kali, Francisco Bagnaia menunggu siapapun untuk jadi lawan sengit bagi dia pada MotoGP Portugal 2024. Seri kedua MotoGP musim ini akan dimulai pada Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 esok di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal yang dikenal punya karakteristik bagai roller coaster. Favorit juara di seri Portugal adalah Bagnaia. Murid Valentino Rossi itu menjadi kandidat kuat menyusul hasilnya pada musim lalu yang fantastis. Dia berhasil menjadi double winner alias juara di sesi sprint maupun race utama pada hari Minggu. Ditanya tentang persiapannya menuju seri Portugal pekan ini, Bagnaia sangat antusias. Dia percaya diri mampu memberikan hasil bagus di sirkuit yang masuk dalam daftar sirkuit favorit dia. Saya senang bisa kembali membalap di Portugal. Portimao adalah trek yang sangat saya sukai dan di musim lalu kami selalu cepat, kata pembalap yang akrab disapa Pecco, dikutip GP1. Tahun lalu kami memenangkan sprint dan race GP hari Minggu, tandasnya. Namun di sisi lain, Bagnaia juga tak lantas berdiam saja ketika dirinya dijagokan untuk kembali naik podium tertinggi. Pembalap 27 tahun asal Turin, Italia itu menyadari ada pembalap lain yang bisa jadi pesaing baru bagi dia.
Tahun ini kami juga mempunyai potensi untuk melakukannya dengan baik, tapi itu tidak akan mudah, ujar Pecco. Saya berharap banyak lawan yang mampu berjuang untuk kemenangan dan persaingan yang ketat. Bagaimanapun, kami siap. Kami akan bekerja seperti biasa mulai Jumat untuk mencoba bersiap semaksimal mungkin untuk 2 sesi balapan, tegas Pecco. Musim lalu, Bagnaia ditempel Martin pada balapan sesi sprint. Adapun di sesi race utama, dia dibuntuti Maverick Vinales Aprilia, yang mendapatkan podium runner-up. Ducati dan Aprilia masih menjadi favorit untuk memperoleh hasil bagus di sirkuit Algarve. Andrea Dovizioso yakin Marc Marquez bakal bahaya jika sukses adaptasi dengan motor Ducati. Mantan bintang MotoGP, Andrea Dovizioso, meyakini Marc Marquez akan sangat berbahaya jika berhasil beradaptasi dengan motor Ducati Desmosedici GP. Ia menuturkan, The Baby Alien sudah berada di tim yang tepat. Marquez baru saja bergabung dengan Gresini Racing setelah 11 tahun bersama Repsol Honda. 6 kali juara dunia itu pun sudah melakoni debutnya bersama tim yang dikepalai Nadia Padovani tersebut pada MotoGP Qatar 2024, Senin tanggal 11 Maret tahun 2024. Pada debutnya, Marquez sukses mengakhiri balapan di posisi keempat. Ia tertinggal dari Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, Brad Binder, Red Bull KTM, dan Jorge Martin, Pramac Ducati, secara berurutan. Walau gagal podium, Marquez tetap dipuji setelah melakoni debutnya bersama Gresini. Dovizioso menyebut kesuksesan mantan rivalnya pada balapan pertamanya di Ducati harus diperhatikan sebagai sinyal bahaya. Terlebih, dia tidak banyak mengubah gaya balapnya. Marquez telah berdosa dengan karir yang panjang dengan konsekuensi yang terlalu lama, dan untuk itu alasan dia masih tetap mengemudi dengan cara yang sama, kata Dovizioso, dilansir dari Motosan, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Melihat dia mengemudi seperti ini dan berada jauh di depan seharusnya membuat para pesaingnya khawatir, karena jika dia bisa memodifikasinya, gaya membalap sedikit saja akan sangat berbahaya bagi orang lain, tambah pria asal Italia itu. Dovizioso mengatakan Marquez membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan Ducati. Namun demikian, ia meyakini pembalap berusia 31 tahun itu sudah berada di tim yang tepat jika ingin mengubah sedikit gaya membalapnya. Memodifikasi handlingnya tidak mudah setelah bertahun-tahun dan belum tua di usia 30 tahun, tapi di Ducati Anda harus meluncur dengan cara tertentu, ungkap Dovizioso. Selalu menggunakan bagian depan dan menyeimbangkan atau tidak menyeimbangkannya secara berbeda. Jadi ketika Anda beradaptasi Anda bisa melakukannya perbedaan dan itu berada di tim yang tepat, pungkasnya.